Baik, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat tabel distribusi frekuensi sampai kepada nanti melengkapinya tentunya ya. Sampai pada tabel selanjutnya juga dalam grafik, baik itu histogram, poligon dan ogif ya. Tetapi kita melakukannya sekarang dengan mempergunakan aplikasi Excel ya. Nah, kita perhatikan ini data mentah kita sama dengan pembelajaran sebelumnya. Ini data mentahnya sama, hanya data mentah ini saya sudah ketik di Excel saya. Nah, tentunya sesuai dengan langkah-langkah yang kita gunakan dalam menyusun tabel distribusi frekuensi, maka yang pertama kita tentukan dulu berapa banyak n-nya ini, kita cari dulu. Maka dengan rumus Excel bisa kita cari dengan mempergunakan formula ya, count A ya. Count A ini kita blok gitu ya. Data itu kita tutup dengan kurung ya. Oke, maka N kita 35. Sekarang dari data ini kita akan mencari data terkecilnya ya, atau minimum ya. Tinggal kita pakai formula minimum di sana, nggak sulit ya. Minimum buka kurung, baru blok lagi data kita. Oke ya, tutup kurung. Nah, data terkecil kita 16 ya. Dan nilai maksimum atau data terbesar ya, kita pakai formula max ya, MAX ya, maksimum. Oke, kita buka kurung, kita blok lagi data kita. Oke, tutup kurung. Sekarang enter ya, nilai maksimum kita 74. Nah, sekarang range itu tinggal kita kurangkan ya, maksimum dikurang minimum ya, kurang minimum ya. Oke, sekarang kita hitung panjang kelasnya dengan mempergunakan aturan Sturgers ya. Berarti rumusnya itu 1 ditambah ya, ditambah 3,3 bisa juga 3,322 gitu ya, dikali dikali logaritma n ya. N kita dalam hal ini 35 ya. Tutup kurung. Oke, jadi dapatnya 6,1 ya. Jadi kalau kita perpanjang dia 6,1294. Hanya sebaiknya ini kita bulatkan ke atas ya, sehingga banyak kelas interval atau banyak interval kelas kita menggunakan 7 kelas. Nah, selanjutnya panjang kelasnya itu adalah range ya, dibagi banyak kelas. Berarti 58 ini dibagi dengan 7 ya. Berarti kita pakai formula pembagian. Di sini sama dengan 58 ini kita bagi dengan 7 ya. Oke, dapatnya 8,3. Nah, sebaiknya juga panjang kelas ini kita bulatkan ke atas ya, jadi 9 kan. Nah, jadi kita dapat sekarang banyak kelasnya itu 7 interval kelas dan panjang kelasnya 9. Nah, selanjutnya kita menentukan limit bawah. Limit bawah itu bisa data terkecil, bisa juga di bawah data terkecil kita, tetapi nilai terbesar ini harus masuk dalam kelas interval. Nah, misalnya kalau kita mempergunakan 16 sebagai limit bawah, kita hitung dulu nanti di limit atasnya berapa. Berarti kita buat di sini 16 misalnya ya. Jadi nanti limit atasnya itu karena kita punya banyak kelas itu 7 kan, berarti 7 dikali ya, panjang kelasnya 9. Tapi karena si 16 itu dihitung ya, maka mesti dikurang 1 ya. Nah, dikurang 1, termasuk 16-nya dihitung tentunya. Jadi kalau kita jumlahkan ini 16 ini kita tambah dengan 62 ini. Nah, nanti limit atas kelas interval terakhir itu dia 78.
Sementara kita punya nilai terbesar itu 74, jaraknya ada 4 ya. Sementara jarak misalnya kalau kita gunakan limit bawahnya 16 kan, ke nilai terkecil 0, 16 dan 16. Jadi salah kan? Tidak, cuman idealnya itu kalau jaraknya sama ya. Jadi kalau misalnya kita di sini tadi selisih 4, di sini tidak ada selisih, maka ini kita turun 2 aja. Jadi kita mulai dari 14. Nah, nanti limit atas itu 76 ya. Limit atas dari kelas interval tertinggi, dan limit bawah kelas interval pertama itu, atau interval kelas pertama itu 14. Jaraknya 2 ke 16. 76 ini juga jaraknya 2 terhadap 74, dan 78 ini ada di bawah 76. Tentu dia masuk dalam kelas interval. Oke. Jadi sebaiknya kita mulai dari 14 ya. Jadi misalnya kita bikin di sini dia. Berarti 14. Nanti dia sampai ya. Oke, 14 berarti sampai, tinggal kita tambahkan 14 itu. Tentunya kita tambah dengan karena 14-nya masuk dihitung ya, panjang kelasnya sendiri, berarti tambah dengan 8 ya. Berarti sampai 22 gitu. Nah, nanti di sini dia nanti 22 ini kita tambah dengan 1 ya. Oke. Nah, ini kita kopikan aja. Oke. Nah, ini tinggal kita kopikan, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, ini. Jadi ini limit bawah ya. Ini limit atasnya gitu. Nah, agar mudah kita langsung aja menentukan nanti sebagai patokan dari batas-batas kelas ya. Jadi tinggal kita kurangkan saja ya, untuk batasnya nanti kita mempergunakan di sini ya. Berarti ini batasnya, ini nanti ini kita kurangkan ya, berarti 14 ini limit bawah dikurang ketelitian data, karena bilangan buat berarti 0,5 gitu kan. Nah, oke. Kita bikin dia berarti 1 desimal ya. Kita buka sedikit. Oke, nanti dia sampai misalkan kita buat di sini atau di sini pun bisa ya. Oke. Nah, nanti ini limit atas ini ya ditambah ketelitian datanya itu tentu sama ya, 0,5 gitu. Nanti untuk batas-batasnya ya, berarti ini kita kopikan. Oke. Nah, ini dia batas-batas. Nah, selanjutnya di sini kita sudah bisa bikin tabel frekuensinya. Kita bisa pakai nomor urut juga ya, bisa pakai nomor di sini. Tentu ada 7 kelas ya, 1, 2 ya, ada 7 kelas. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita tuliskan kelas interval atau interval kelas ya. Kelas, oke, interval kelas. Nanti di sebelahnya kita bikin dia batas kelas ya. Batas kelas. Oke. Nah, interval kelas ini tentunya tadi kita sudah menemukannya dengan limit-limitnya, ini yang ini. Jadi kita pakai rumus atau formula konkatenate ya. Konkatenate ini kita klik 2 kali. Nah, kita ambil ini 14 ya, kita bikin koma, nanti kita bikin tanda bintang ya, bukan tanda bintang ya, kutip 2, kasih spasi ya, baru garis begini, tutup tanda kutip 2 lagi, baru kita kasih koma sampai 22 ini ya, kita tutup kurung ya. Nah, ini kan 14 sampai 22 kita buat di tengah, ini kita kopikan ya. Oke, ini interval kelas. Nah, dengan rumus yang sama kita gunakan untuk batas kelas ya. Oke, jadi kita pakai lagi formula itu, konkatenate ini.
Oke, tapi yang kita pergunakan sekarang batasnya ya, berarti 13 ini ya, 13,5 ini kita bikin koma, tanda petik 2, kasih spasi ya, tanda petik 2 lagi, koma, baru batas atasnya ini 2,5, titik kurung ya, titik kurung, enter. Nah ini kita letakkan dari tengah-tengah ya, copy, enter, ini kan. Ini dia untuk batas kelas, interval kelasnya. Selanjutnya nilai tengah kelas atau XI ya. Nilai tengah kelas itu kita bisa tinggal membagi dua kan. Kita bagi dua ini ya. 14 ini ya. Ditambah limit atasnya 2 itu. Kita bagi 2. Oke. Punya nilai tengahnya 18, kita copy. Oke, ini nilai tengah untuk setiap kelas interval. Nah, selanjutnya kita akan menentukan frekuensi ya. Frekuensi pada setiap interval kelas ya. Frekuensi pada setiap interval kelas, atau kita kasih simbol FI ya. Ini berapa? Jadi kita mencari sekarang dari 13,5 sampai di 2,5 ada berapa data mentah kita, kan pertanyaannya di situ ya, atau dari 14 sampai 22. Nah ini kita bisa memakai formula frekuensi ya. Jadi kita blok dulu ini FI-nya ya. Kita pakai formula sama dengan ya, kita ketik aja nih frekuensi. Nah ini kita klik 2 kali. Nah, frekuensi data array berarti kita blok semua data mentah kita tadi. Yang ini kita blok. Oke, selanjutnya kita pakai koma ya. Nah, baru bins array, maka kita pilih batas atas ya. Nah, boleh mempergunakan limit dan batas juga sama ya. Bisa mempergunakan batas atas misalnya ini ya. Oke. Nah, kita tutup kurung ya. Kita tutup kurung di sana. Oke. Oke. Nah ini frekuensinya ya. Jadi dari 14 sampai 22 ada 3 ya, selanjutnya 4, 5, 10, 9, 3 dan 1 ya. Jadi benarkah misalnya, apakah kita ingin ngecek apakah benar sih dari data mentah ini untuk interval kelas 14 sampai 22 benar 3, bisa kita cek ya pakai conditional formatting ini ya. Kita cek di sini, kita pakai highlight cell rules, kita pakai between. Nah, between. Oke, kita ini dulu ya, kita blok dulu ini data ini, kita mau cek benar nggak 3 ya misalnya ya. Oke, kita pakai between, berarti mulai dari mana tadi, 14 ya, 14 sampai 22 itu ada berapa sih? Nah, kita lihat nih, nah, ada 3 kan, 1, 2, 3 sesuai dengan frekuensi yang kita dapat. 3. Nah, benarkah ini 10 nih dari 41 sampai 49 nih, benarkah frekuensi 10? Kita cek juga, bisa dicek ya. Jadi ini kita hilangkan dulu format yang itu, sekarang kita blok lagi ya. Kita ini between ya, berarti dari 41 ya, 41 sampai 49, benar ada 10 frekuensinya ya, sampai 49 misalnya. Oke, nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul ya? Nah, itu artinya nilai-nilai ini, frekuensi ini valid nih. Tidak akan salah lagi ini, sesuai batas-batasnya. Gitu ya. Untuk membuat menghitung frekuensi dari data mentah dalam Excel ini. Ya. Itu. Jadi selanjutnya tinggal melengkapi ya. Sampai pelajaran sebelumnya sudah kita belajar itu. Yang mana frekuensi relatif ya kan. Oke, berarti ini kita jumlahkan dulu ini ya, jumlah
cek sekalian, ngecek benar nggak jumlahnya semua 35. Kita cek ya, tutup kurung ya, tutup dulu di sini. Oke, kurung. Nah, betul ya, 5. Sudah. Kita sekarang menentukan yang namanya frekuensi relatif ya. Frekuensi relatif atau persentase ya. Jadi ini tinggal kita bagikan ya. Ini sama dengan ini 3 ini ya. Kita ke dalam kurung ya, karena nanti dikali 100 ya. Kurung ini si 3 ini kita bagi dengan si 35 ini, kita kali dengan 100 ya, itu 8,571 ya. Itu ya, 3 dibagi 35 kali 100 kan. Nah, sebelum kita kopikan ini, maka ini posisi W9 ya, ini si 35 ini mesti kita kancing dulu nih dengan mempergunakan tanda dolar di W-nya ini. Jadi mesti pakai dolar di sini. Nah, supaya ketika kita copy, kita kopikan ke bawah, berarti yang kita bagi nanti ini 4 bagi 35 kali 100 gitu kan. Copy. Nah, ini dia frekuensi relatifnya ya. Kita bikin 2 desimal saja gitu kan ini. Nah, jadi kalau kita cek ini rumus ini, nah ini kan 4 dibagi ini tetap ya, ini sama ya, ini 5 dibagi 35 kali 100, yang ini nanti 10 dibagi 35 kali 100, begitu terus ya. Dan ini misalnya ini ya 1 bagi 35 dibagi 100. Jadi kalau ini kita jumlahkan frekuensi relatif ini ya, maka dia harus jumlahnya mesti 100% ya. Kalau kita jumlahkan frekuensi relatif ini, kita jumlahkan ya, oke, dia akan 100%. Nah ini ya. Nah selanjutnya tinggal kita menentukan frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari ya, supaya lengkap kita punya tabel distribusi frekuensi. Nah, lebih dari. Nah ini frekuensi kumulatif kurang dari, kan pertanyaannya yang kurang dari batas atas, batas kelas, berarti yang kurang dari 22,5, berarti ini 3 kan. Nah, berarti di sini tinggal ditambah aja nih nanti ya, 3 tambah 4 ya, ditambah 4. Oke, nah dibuktikan. Nah itu, nah ini frekuensi kumulatif kurang dari, dan selanjutnya frekuensi kumulatif lebih dari ya, berarti lebih dari 13,5 ini berarti semuanya, berarti di sini 35 ya, 35. Oke, berarti di sini lebih dari 22,5, berarti yang 3 itu tidak ya, berarti dikurang ya. Berarti sekarang ini nanti 35 ini ya, di sana kita dapat dari 35 ini kita kurang dengan 3. Nah itu berarti di sini 32 dikurang 4 ya, tinggal di copy aja nih, copy ya. Nah itu ya frekuensi kumulatif lebih dari. Nah udah selesai kita punya tabel distribusi frekuensi ya. Nah, ini dengan mempergunakan aplikasi Excel gitu kan. Nah, tinggal menggambar histogram, poligon, dan ogive. Tinggal menggambar histogram, poligon, dan ogive ini. Nah, kan sama dengan yang kemarin kita hitung dengan mempergunakan mempergunakan secara manual ya, dengan tools gitu ya, sama. Bisa kita kasih warna misalnya ya, gitu kan. Oke, juga bisa kita kasih warna misalnya. Oke, kasih ya. Oke, sekarang kita akan menggambarkan histogram dan poligon ya.
dengan mempergunakan aplikasi Excel. Di sini yang kita gunakan itu data yang kita ambil hanya ini ya, batas kelas dan frekuensi absolutnya gitu ya. Oke, caranya kita blok dulu nih batas kelas dan frekuensi absolutnya, baru kita tinggal pilih insert ya, grafik ya, card ini kita pilih kolom ya, kita yang pilih ini ya, ini dia kan. Oke, ini kita bisa edit ini. Oke, kita kasih, hilangkan aja seriesnya ya. Oke, kita kasih lebar ya. Oke, kita kasih naik ke atas ya. Oke, ini bisa kita perbaiki ini diagram batangnya, kita bikin misalnya ya, tidak ada jarak maksudnya, dia akan satu gitu, dan bisa kita pilih style warnanya juga, bisa kita ini ya, kita bisa pilih salah satu dari sini warnanya misalnya ya, atau oke, bisa kita format juga, atau kita pakai warna yang mana ya. Oke, kita pakai format ya. Fillnya solid fill ya, kita pakai warna kuning misalnya. Oke, selanjutnya kita pakai border color ya, kita bikin solid line ya, kita misalnya pakai warna putih ya, bisa juga ya. Oke, solid, oke, bisa putih, bisa hitam ya, bisa hijau misalnya ya, dan warna putih misalnya. Oke, kita kasih gapnya di sedikit biar kelihatan putihnya ya. Oke. Ini dia histogram kita ya. Ini garis ini menandakan 22,5 ya. Ini garisnya 31,5 kan. Nah, untuk bagaimana kita menambahkan poligon di sini, langsung aja ya, kita pilih data series ini, kita tambahkan ya, ini ya, tentunya ini kita tambahkan frekuensi itu lagi ya. Oke, nah, nanti kita gantikan aja ya, kita tambahkan ya, select data ya, ini kita data kembali pakai frekuensi itu ya. Oke, nah, nanti ini kita ganti dia, change. Nah, ini kita pakai garis tentunya ya, kita pilih garis gitu. Oke, nah, nanti ini poligonnya ya, bisa kita ganti warnanya, misalnya kita mau pilih format ya. Kolom lain, misalnya kita mau pakai warna merah ya. Oke, ini bisa kita kasih nilai di data label. Rendakan frekuensi kita ya, ini 345 10 9 31, ini tentu angkanya 345 10 9 31, ini poligon dan bisa nanti dikasih judul ya, judul dari grafik itu. Nah, ini jadi kita punya oke ya.
histogram dan poligon. Ya, histogram dan poligon. Nah, sekarang kalau OGIF itu, maka yang data yang kita gunakan itu adalah frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, ya. Oke, kalau OGIF itu oke. Sini ya. Nah, di sini yang kita ambil itu batas-batas kelas saja ini ya. Jadi batas kelas mulai dari 13,5 tentunya sampai paling besar itu tadi 76,5. Kalau disebut frekuensi kumulatif kurang dari, berarti kurang dari 13,5 itu tidak ada ya. Nanti dari 22,5 ada 3 gitu kan. Nanti kurang dari 76,5 semuanya. Kebalikannya kalau frekuensi kumulatif lebih dari, yang lebih dari 76,5 tidak ada, tapi yang lebih dari 13,5 semua data. Nah, jadi sama, jadi tetapi ini kita blok dulu. Oke. Nah, nanti kita insert lagi. Di sini kita pilih all KTP. Nanti kita pilih di sini XY scatter ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini ya. Ini kita bisa hapus. Nah, ini kan. Nah, ini OGIF dari frekuensi, distribusi frekuensi kita. Ini bisa kita edit juga nih. Misalnya ini kita pakai desimal bisa. Kita mulai misalnya dari 13,5 ya. Ini kita edit ini. Sekarang kita pergi di layout ya, di akses ini berarti horizontal ya. Oke, berarti di sini minimumnya kita bikin pas-pas boleh, berarti 13,5 ya. Oke, maksimumnya 76,5 ya. Oke, maksimumnya itu 76,5 ya. Oke, dan mayor unitnya itu kita bisa bikin 9 ya. 9 sesuai panjang kelas kita ya. Nah, ini kan supaya persis sama ini, tentunya 13,5, 22,5, ini kan 31,5, 40,5 ini. Ya. Bisa kita edit lagi untuk sumbu vertikalnya ini sama di layout ini, akses itu. Oke. Nah, ini ya. Boleh maksimumnya kita bikin 35 ya, 35 di sana. Oke, 35. Nah, ini juga sama, bisa kita kasih angka-angka atau data labelnya. Jadi kita bisa insert di sini data label ya. Yang ini juga nanti kita insert dia data label ini kan. Berarti nantinya 0, 3 ya. Ini 7, yang ini 12, 22 nanti sampai 35. Ini bisa kita hilangkan dari sini. Nah, ini OGIF kita ya. Ini OGIF positif ya, ini OGIF negatif gitu. Jadi dengan mempergunakan Excel ini bisa kita mengerjakan yang pertama tadi adalah ini ya, distribusi frekuensi ya. Selanjutnya kita menggambarkan histogram dan poligonnya, dan terakhir itu adalah menggambarkan OGIF-nya gitu. Saya kira demikian ya. Jadi nanti harapannya dengan pembelajaran ini bisa ya mempergunakan aplikasi Excel untuk membuat distribusi frekuensi dari sebuah data mentah ya. Jadi berapapun data mentahnya dikasih buatkan tabel distribusi frekuensi sudah bisa. Saya kira sekian, dan mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua.